Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Siti Nur Kamila, NPM 2301011079, semester 2, prodi PAI, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hardware untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK. Baik, yang pertama yaitu pengertian hardware. Istilah hardware atau perangkat keras merujuk pada komponen fisik komputer yang bisa dilihat oleh mata dan dipegang. Dilansir dari TechTarget, perangkat keras atau hardware adalah setiap elemen komputer yang bersifat fisik, seperti monitor, keyboard, microchip, hard drive, dan berbagai komponen lainnya. Hardware dapat dikategorikan menjadi komponen internal dan eksternal. Komponen internal diperlukan agar komputer dapat berfungsi dengan baik ketika dioperasikan. Komponen internal secara kolektif memproses atau menyimpan instruksi yang disampaikan oleh program atau sistem operasi. Sementara komponen eksternal atau yang biasa disebut perangkat periferal dipasang ke komputer untuk menambah dan meningkatkan fungsionalitas komputer. Komponen hardware eksternal merupakan item yang sering dihubungkan secara eksternal ke komputer untuk mengontrol fungsi input dan output. Kemudian, fungsi hardware. Yang pertama yaitu menerima output. Fungsi pertama dari hardware adalah menerima output. Dalam hal ini, hardware memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh pemilik komputer atau laptop. Dari sini, input yang sudah diterima akan ditransfer pada output di dalam komputer. Kemudian yang kedua, mengolah informasi atau data. Fungsi selanjutnya dari hardware adalah mampu mengolah informasi atau data. Sejumlah hardware saat ini memiliki fungsi khusus untuk memproses input yang diterima oleh hardware menjadi sebuah informasi baru. Kemudian yang ketiga, memberikan output. Selain itu, hardware juga berfungsi untuk memberikan output. Caranya, perangkat keras akan memberikan output kepada pengguna komputer atau laptop. Lalu setiap output yang dilihat oleh pengguna akan ditampilkan lewat hardware tertentu. Kemudian fungsinya yang keempat yaitu menyimpan data atau informasi. Fungsi terakhir dari hardware adalah menyimpan data atau informasi. Setiap output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan di komputer seperti HDD dan SSD. Tak hanya terpasang di dalam komputer, namun ada juga perangkat penyimpanan yang dipasang di luar seperti flash disk dan hard disk. Kemudian jenis-jenis hardware dan contohnya. Yang pertama yaitu hardware output. Hardware output adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer. Nantinya data tersebut bisa dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Sebagai contoh, informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar atau tulisan di dalam komputer bisa dikeluarkan dengan cara di-print menggunakan mesin printer. Beberapa contoh hardware output lainnya yaitu monitor dan proyektor. Kemudian yang kedua yaitu hardware input. Hardware input adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer.
Di sini para pengguna bisa memasukkan file, gambar, video, hingga audio ke dalam komputer. Beberapa contoh hardware input yakni keyboard, mouse, mikrofon, scanner, dan webcam. Lalu yang ketiga, hardware process. Hardware process adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Hardware process juga disebut sebagai inti dari komputer sebab dapat memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer secara cepat. Sejumlah contoh hardware process yaitu CPU, Central Processing Unit, RAM, Random Access Memory. Kemudian yang keempat yaitu storage device. Perangkat penyimpanan atau storage device adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik itu di dalam perangkat komputer maupun di luar. Contoh storage device di dalam komputer yaitu HDD, hard disk drive, dan SSD solid state drive. Lalu untuk perangkat penyimpanan di luar komputer, kamu bisa menggunakan flash disk. Kemudian yang kelima, perangkat tambahan. Terakhir adalah perangkat tambahan yang berfungsi untuk membantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna user. Contoh perangkat tambahan peripheral dalam komputer adalah modem, yang mana berfungsi untuk menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Berikut adalah contoh-contohnya. Di situ ada mouse, monitor, scanner, keyboard, masih banyak ada lagi. Kemudian ada CPU, flash disk. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.